Baik. Pertanyaan, apa motivasi anak 11 renungan sains? Ikhwan, anak tidak hanya bahas 11 renungan sains. Motivasi pertama, jangan sampai kita ini terlalu suka menerima berita itu dengan mentah. Antum mahasiswa, punya pikiran, punya wawasan. Jangan menerima, oh iya, barat iya. Teliti, benar atau tidak. Seperti saya contohkan tadi, teori tentang matahari terbit dari barat. Lalu ingin mengatakan ini sesuai dengan hadis Nabi. Langsung menerima, wah iya ini mantap. Karena sesuai. Begitu menurut antum tak sesuai, antum menolak. Ini yang ingin saya. Antum harus jadi mahasiswa yang kritis. Benar dah ini. Kalau salah bertentangan, di mana letak salahnya? Kritis. Itu gunanya. Kedua, apakah pendapat Ustaz diterima oleh orang? Saya tidak mengeluarkan pendapat untuk diterima orang. Apakah dulu Galileo mengungkapkan bumi ini bulat? Semua orang menerima? Tidak. Apakah ketika Kopernikus mengungkapkan bahwa matahari pusat alam semesta diterima semua orang? Tidak. Kalau gitu teori tentang alam kita ungkapkan. Tak ada urusan orang mau terima tak ada urusan. Cuman kita minta, kalau mereka tak yakin, mereka harus keluarkan teori dan bantah teori itu. Maka itu dalam buku anak, kita tidak membantah pakai teori. Kita meluruskan. Antum menggunakan Big Bang ayat, ini ayat bukan untuk teori antum. Kenapa? Kalau antum katakan Big Bang ini adalah ayatnya ini Al-Anbiya 30 itu ayat teori Big Bang. Kalau kita tanyakan mana yang dahulu diciptakan, langit atau bumi? Dalam teori Big Bang, siapa yang ahli? Mana yang dulu diciptakan, langit atau bumi? Tak ada yang bisa jawab langit atau bumi. Kalau antum katakan langit, di Al-Quran katakan bumi. Kalau antum katakan bumi, di Al-Quran katakan langit. Kok dua-duanya ada? Tapi konteks bahasa Arab tak bisa dibaca. Dimanakan dengan sains. Ada dua-duanya. Di buku itu saya jawab. Maka itu motivasi. Ketiga, belajarlah menulis. Ikhwan, kita mahasiswa. Antum paling tidak membaca 5 jam satu hari. Lalu antum tulis. Antum mahasiswa, apa lagi? Jangan mentang-mentang dunia pengetahuan canggih. Akhirnya skripsi hanya copy paste. Tak ada pengetahuan. Itu belajar. Dedam. Jadi bukan soal orang terima atau tidak. Tidak. Tetapi saya sangat senang kalau ada pakar sains yang menanggapi. Sebab kita akan menambah wawasan kita. Kalau cari kebenaran jangan segan. Maka itu saya minta. Sering ini kita dialog. Siapa yang punya teori-teori baru, silakan. Mana tahu saya tak tahu kan berbagai teori-teori, ya. Tapi dengan adanya antum, anak justru bilang kawan-kawan, anak senang kalau ada. Oh salah tu Ustaz, salah tu. Kan asik. Masalahnya teori, salah benar tak masalah kita. Orang kita salah agama ngaku pun tak masalah, ya. Supaya kita cari ini motivasinya, ya. Jangan sampai itu tadi awal saya buat. Banyak kita kalau teori Barat, oke. Allah dan Rasul mengatakan matahari itu berjalan, belum lagi diakui. Begitu NASA mengakui, baru semua diam. Anda yakin kalau anda katakan pada antum matahari itu berjalan, dan antum tidak tahu bahwa pengetahuan ini sudah mengakui matahari itu berjalan, semuanya nolak. Walaupun anda baca Quran, tak mungkin pengetahuan tak. Tapi karena antum takut disebut orang kuno. Sebab kalau masih bertahan matahari tak berjalan, ternyata dunia pengetahuan sudah mengakui matahari itu berjalan. Akhirnya diam saja, tak ada bantahan lagi. Buktinya apa? Ada beberapa tempat sengaja tak diuraikan. Apa tak diuraikan? Bahwa pengetahuan ngakui. Bertahan, enggak. Dunia pengetahuan tak ada mengatakan matahari itu berjalan. Begitu diputar film pengetahuan, baru diam. Oh sudah ya. Quran lebih utama ikhwan. Ini yang harus kita pegang. Silakan yang lain.